Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita mau belajar tentang mimbar gemar kita pagi hari ini. Saya mendapatkan berkat yang luar biasa pada pagi hari ini, di mana di dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-23 ya sampai dengan 24. Begini bunyi firman Tuhan. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks dalam dua ayat ini kita mau sama-sama belajar di mana bicara tentang bibir Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara tentang bibir, ini adalah bicara tentang yang berkaitan dengan lidah. Kalau bicara dengan lidah, ini adalah prosesnya adalah perkataan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang perkataan ini Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita ketahui. Ada dua hal. Ada perkataan yang baik dan benar, dan juga ada perkataan yang tidak baik atau perkataan yang jahat. Nah, ini ada dua hal yang harus kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, perkataan yang pertama adalah perkataan yang baik yang Bapak Ibu Saudara kita harus ketahui. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa belajar, Bapak Ibu Saudara di rumah juga buka di dalam Yakobus 3 ayat yang 10. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada perkataan yang membawa berkat dan juga perkataan yang membawa kutuk. Nah, biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam konteks saat ini perkataan yang jahat, bibir yang bersalutkan perak, tetapi di dalam hatinya ada hal yang jahat. Yang pertama adalah perkataan yang penuh dusta. Ya, kalau kita buka di dalam Kolose 3 ayat 9, di situ ada perkataan dusta di sana Bapak Ibu Saudara. Perkataan dusta itu seperti apa sih? Nah, kita contohnya gosip. Nah, mari hari ini jangan sampai menggosip ke sana ke sini, fitnah ke sana ke sini yang tidak tahu kebenarannya. Itu harus hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita belajar di situ supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau perkataan kita tidak benar Bapak Ibu Saudara, itu bisa menyakiti hati orang lain. Ya, itu akan berdampak yang kurang baik. Perkataan itu harus dijaga dengan betul. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, perkataan yang jahat seperti apa? Kalau di dalam Efesus 4 ayat 29 di sana dikatakan, kalau Bapak Ibu Saudara pelajari, nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka kebenaran ini, adalah perkataan kotor, perkataan kosong. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada perkataan-perkataan hari ini yang membuat kita ini seperti itu Saudara, ini harus diubah Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita bicara selanjutnya adalah perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Perkataan yang penuh belas kasihan, perkataan yang memberkati, perkataan yang bisa membangun. Nah, perkataan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataan-perkataan kita itu seperti orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa dibuka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11a. Nah, di situ itulah sebetulnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita Bapak Ibu Saudara? Nah, pilihan kita mau memakai perkataan yang baik atau perkataan yang jahat, yang sanggup, yang bisa menyakiti hati orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang jelas kita sebagai anak-anak Tuhan, pergunakanlah lidah bibir kita, perkataan kita adalah perkataan yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Sebab di saat perkataan kita benar, itu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya perkataan kita ini setiap hari bisa dipertanggungjawabkan? Ya, yang jelas Bapak itu tidak lain tidak bukan hubungan intim bersama Tuhan. Hubungan intim bersama Tuhan seperti apa Bapak Ibu Saudara? Tidak lain tidak bukan bergemar. Bergemar apa Bapak Saudara? Yaitu gemar selalu membaca Alkitab firman Tuhan setiap hari. Di situ Bapak Ibu Saudara akan menemukan banyak hal yang benar di sana. Bapak Ibu Saudara akan dibangun di sana. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena perkataan itu timbulnya dari isi hati kita, luapan isi hati kita. Kalau luapan isi hati kita tidak benar, pasti perkataan kita tidak benar. Supaya hati kita ini dijagai oleh kebenaran, oleh sebab itu kita harus sering-sering membaca akan kebenaran firman Tuhan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara, hidup itu dengan apa? Hidupilah dengan pujian dan penyembahan. Berdoa Bapak Ibu Saudara.
Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, kehidupan Bapak Ibu Saudara akan diubahkan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau akhiri pada pagi hari ini dengan doa. Kita percaya biarlah pada pagi hari ini perkataan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan kita menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat berkat kasih yang Tuhan sudah berikan. Ubahkan hidup kami Tuhan, kuduskan lidah bibir kami Tuhan. Ampuni perkataan yang kami yang sekali menyakiti orang lain. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami mau berubah Tuhan. Bolehkan perkataan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.